Shalom Elohim, Shalom Elohim, para mempelai-mempelai Bapak Yahweh, para mempelai Bapak Yahweh, Bunda P yang cantik jelita, yang senantiasa diberkati oleh Bapak Yahweh, yang tak lama lagi kita menanti ya. Ini sudah akhir bulan Januari, kita tidak tahu apakah akhir bulan Februari atau bulan Maret ya. Kedatangan Raja Damai ya, kita nanti kedatangan saudara-saudaraku yang kekasih. Shalom Elohim kepada malaikat-malaikat Bapak Yahweh, Shalom Elohim kepada Nabi Enoch dan Elia, pasukan 77, bintang-bintang Bapak Yahweh dan saksi-saksi Bapak Yahweh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan mengasihi kita semua, menolong kita setiap waktu ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Saat ini saya rindu untuk memberitakan firman kebenaran Bapak Yahweh ya, tentang penciptaan langit dan bumi, saudara-saudara. Jadi bagaimana bumi diciptakan oleh Bapak Yahweh, saya rindu untuk memberitakan kepada setiap manusia supaya manusia tahu bahwa ada waktunya manusia diciptakan, langit dan bumi diciptakan, saudara-saudara yang terkasih. Dan dialah nama Bapak Yahweh ditinggikan, dimuliakan oleh setiap ciptaannya, dan namanya semakin diagungkan, namanya semakin ditinggikan. Dan saya bersyukur pada hari ini masih bernapas hari ini, itu semua karena anugerah pertolongannya semata. Saudara-saudara yang kekasih, saya rindu untuk membacakan tentang penciptaan. Jadi hari ini dari Kejadian, saudara-saudara ya. Dari Kejadian itu tentang penciptaan langit dan bumi ya. Saya akan bacakan sampai dengan manusia di Taman Eden, sampai di Kejadian 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengarkan firman Tuhan untuk kita semua. Allah menciptakan langit dan bumi dan serta isinya. Terus saya ulang kembali, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Untuk itulah jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bumi, saya ulang kembali. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan yang segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah,
jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan sisa siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa tetap dan hari-hari, tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam, dan yang menjadi juga bintang-bintang, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah memisahkan bahwa semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat, saudara-saudaraku. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Hendaklah burung beterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah menciptakannya. Allah menciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Ciptaannya mereka. Diciptakanlah mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan di segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 ia menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu.
berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya yang diciptakan, yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan, tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia di Taman Eden, ya. Manusia di Taman Eden. Selanjutnya Tuhan membuat Taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pada buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Taman Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ ada suatu sungai mengalir dari Taman Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu, baik yang di sana, dan Damar Bedola dan batu Kisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yang mengelilingi di sebelah timur Asur. Dari sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak
ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi daging, satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, itu tentang penciptaan dan manusia ditempatkan di Taman Eden. Jadi kemudian saya ambil dari pengkhotbah, ya, pengkhotbah Pengkhotbah 3, segala sesuatu ada masanya, ya, ada segala sesuatu ada waktunya. Ya, ini dari pengkhotbah, saudara-saudaraku. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang manusia dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu. Dan jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang dulu sudah ada, yang ada dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, itu tentang pembacaan firman kebenaran Tuhan yang saya bacakan kepada kita pada siang hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berbahagia pada siang hari ini masih diberi kesempatan Tuhan
untuk bernapas. Dan waktu itu kita pakai untuk memuliakan Dia, untuk memuji Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Karena Dia yang layak, Dia yang patut disembah, Dia yang patut ditinggikan. Dia adalah Raja kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah kekasih jiwa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Yahweh, Bapak Elohim, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Amasya, yang telah dituntun dan diberkati oleh Roh Kudus. Kalau pada siang hari ini Tuhan mengizinkan saya untuk live ya, saya mau memberitakan bagaimana Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Amasya menciptakan manusia atau menciptakan langit dan bumi yang ditempati manusia saat ini. Jadi bagaimana caranya, saudara-saudara yang terkasih? Jadi ini Tuhan mau memperlihatkan kuasanya, bahwa ada waktunya kita diciptakan, saudara-saudara. Ada waktu semuanya. Jadi waktu penciptaan langit dan bumi itu Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini masih kosong, masih kosong, saudara-saudara ya. Kita baca pada bacaan kita yang pertama ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu belum ada bentuknya. Jadi ketika nanti Tuhan berfirman, baru terjadi apa yang telah Tuhan berfirman, maka jadilah. Jadi Tuhan Yesus pada saat Dia menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa, Allah Roh Kudus menciptakan langit dan bumi. Jadi mereka berkata, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah masih melayang-layang di permukaan. Jadi Roh Allah atau Roh Kudus masih melayang-layang di udara, masih melayang ya, karena ini masih kosong, belum ada tempatnya, saudara. Jadi roh masih melayang-layang di udara, belum ada berbentuk. Dunia ini belum berbentuk, langit juga belum berbentuk. Jadi masih melayang-layang, saudara-saudaraku. Jadi ini adalah keagungan Tuhan Yesus, bahwa ada waktunya Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi langit itu tidak jadi begitu saja, tetapi ada waktunya Tuhan menciptakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi seperti kita diciptakannya sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Maka kita ada pada saat ini. Jadi semua manusia itu adalah serupa, segambar dengan penciptanya. Jadi tidak ada manusia yang tidak segambar dengan bentuk bagaimanapun, itu semua adalah serupa dan sama. Tergantung Tuhan bagaimana membentuk orang itu. Ya saudara-saudara, tergantung kasih karunia Tuhan kepada orang itu. Ya saudara-saudaraku, jadi jangan menghina-hina ciptaan Tuhan ya, karena Tuhan menciptakan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran namanya ya. Dia menampakkan, Dia menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya pada saat penciptaannya. Dia menyatakan kuasanya, bahwa Dia berkuasa menciptakan langit dan bumi dan menciptakan semua isi-isinya di bumi ini, saudara. Dan ada hari-hari pada saat penciptaan. Jadi tidak bersamaan, saudara-saudaraku. Ada waktu-waktu yang Tuhan sudah tentukan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita di dunia ini tidak begitu langsung jadi. Tidak praktis, saudara-saudara. Ada waktu Tuhan mau membentuk kita. Jadi kita masuk ke dunia ini, Tuhan ciptakan di dunia ini, ada waktunya Tuhan memproses kita. Begitulah pada saat penciptaan langit dan bumi, begitu ada waktu Tuhan memproses, menciptakan langit dan bumi itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu mau menyatakan kuasanya kepada kita pada siang hari ini, bahwa Tuhan Yesus yang telah menciptakan langit dan bumi ya. Jadi Tuhan Yesus itu sejak ada dari awal ya, dari awal penciptaan langit dan bumi itu Dia sudah ada, saudara-saudara ya. Tuhan Yesus sudah ada, dan akhir dunia ini Dia tetap ada ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kamu percaya ya, bahwa Allah Bapa itu adalah Allah Tuhan Yesus sendiri ya, yang telah datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Jadi Allah sendiri yang telah datang ke dunia mengambil rupa. Jadi jangan kita menghina-hina pekerjaan Tuhan ya, penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau kita manusia ini segambar dengan serupa Allah, karena kita dikasihi Tuhan. Jadi kita mau dia lihat, oh ternyata hasil ciptaanku seperti ini.
Ya, jadi kita bersyukur saudara-saudaraku ya. Kita diciptakan dan segambar dengan Tuhan ya. Dia melihat kita bagaimana, karena kita adalah ciptaannya yang termanis, terindah ya saudara-saudaraku. Semua ciptaannya yang termanis dan terindah, dikasihi, disayangi Tuhan saudara-saudaraku. Untuk itu kita diajar Tuhan untuk saling mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, karena kita ini adalah ciptaannya, kita ini adalah buatan tangannya. Jadi jangan sombong manusia kalau kamu diciptakan. Jadi kita semua ini diciptakan segambar dan serupa. Bagaimanapun bentuknya kita, Dia Tuhan itu berkuasa mau membentuk kita bagaimanapun bentuknya. Saudara-saudara, jangan kita menghina-hina ya. Di situ Tuhan menyatakan kuasanya pada semua ciptaannya ya. Jadi jangan kita menghina-hina ciptaan Tuhan, karena kalau kita menghina ciptaan Tuhan sama dengan kita menghina penciptanya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi di sini Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada kita, bahwa apapun bentuk daripada ciptaannya itu, jangan kita menghina-hina ciptaannya, tetapi kita memuji Tuhan ya, memuji Tuhan yang telah menciptakan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membentuk aku seperti ini, Engkau menciptakan langit dan bumi seperti ini, Engkau menyatakan kuasamu seperti ini Tuhan. Ya saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau menyatakan kepada kita semua pada hari penciptaannya. Jadi Dia mau supaya manusia tahu bahwa ada waktunya Dia menciptakan semuanya itu. Jadi tidak segampang itu, tidak dikatakan simsalabim ya. Tetapi Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya. Tuhan sudah memikirkan semuanya itu yang baiknya untuk segala ciptaannya ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Kalau kita ditegur Tuhan, kita diberitahukan kesalahan kita kepada kita semua, jangan kita sombong, tetapi akuilah dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita datang bersujud di bawah kaki salibnya, bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita kesalahan kita, supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa dan kesalahan. Jangan kita mengatakan rekayasa semua itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Bertobatlah saudara-saudaraku. Akuilah Tuhan Yesus itu, Dia mengasihi kita, makanya Dia datang kepada kita saudara-saudara. Kalau kita dikasihi, kita bersyukur. Kalau Dia datang mengajar kita, sudah Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada kita. Kita masih lagi menolak Dia, masih lagi mengatakan bahwa itu rekayasa. Dasar saudara-saudaraku yang kekasih, bertobatlah kamu sekalian. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Dia datang kepada kita. Dia datangi tempat tinggal kita. Dia datangi karena Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita. Maka jangan kamu mengatakan semua itu adalah rekayasa. Semua itu adalah karena keinginannya, karena ingin Dia menyatakan kuasanya, menyatakan perbuatan-perbuatan manusia supaya manusia itu bertobat. Manusia itu mengakui dosa dan kesalahannya di hadapannya, supaya dikasihi, diampuni dosanya. Tetapi jangan kita sombong, jangan mengatakan rekayasa semua itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Untuk itu sadarlah. Bertobatlah. Baik kamu yang kecil, anak muda, anak kecil, orang tua, dewasa, bertobatlah. Akui dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memberitahu kamu kesalahan-kesalahanmu, artinya Tuhan mengasihi kamu, supaya kamu mengakui dosa dan kesalahanmu di hadapannya, supaya Dia mengampuni dosamu. Bertobatlah. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan keras kepala, jangan keras tengkuk, tapi sadarlah. Jadi semua itu Tuhan, ada waktu Tuhan menciptakan kita ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi pada saat itu roh Tuhan masih melayang-layang ya, belum ada bentuknya, masih ya kita lihat ya. Jadi belum ya, bumi ini belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi langit dan bumi itu masih kosong ya, masih ya, cakrawala itulah langit ya, tapi belum terbentuk. Jadi masih kosong, masih gelap gulita ya, masih ada, belum masih ini. Jadi roh Tuhan itu masih melayang-layang ya, saudara-saudaraku, masih ada ya. Tuhan itu masih melayang-layang ya, belum ada tempatnya, masih melayang-layang pada saatnya. Jadi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi roh Tuhan itu masih melayang-layang, Roh Kudus itu masih melayang-layang di permukaan
air, saudara-saudaraku ya. Inilah kekuasaannya Tuhan ya. Inilah kedahsyatannya Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana ketika itu bumi belum berbentuk. Jadi rohnya Tuhan itu masih melayang-layang ya, saudara-saudaraku. Dia memberitahukan kepada kita supaya kita tahu, kita menghormati Tuhan. Jangan kita menganggap kalau teguran Tuhan kita anggap sepele saja. Tetapi bertobatlah. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bertobatlah, sadarlah. Kalau kamu diajar oleh kedua orang tamu, sadar, bertobatlah. Kalau kita ditegur, setiap dosa-dosa kita diberitahukan oleh Tuhan, kita akui dosa kita dan langsung kita datang bersujud di bawah kaki salibnya, supaya Tuhan senang kalau kita datang. Dia menegur kita karena Tuhan sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Sadar, untuk itu sadar, akui dosamu di hadapannya, bahwa betul apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sudah perbuat itu betul tidak betul kamu lakukan. Maka akuilah dosamu. Jangan disembunyikan itu dosa. Ya, jangan disembunyikan. Kalau perbuatan-perbuatan kan Tuhan itu melihat semua apa yang kita perbuat setiap hari. Dia melihat semua, malaikat-malaikatnya mencatat. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan bebal, jangan tenggak tengkuk, tetapi sadar, bertobatlah. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Untuk itu Tuhan masih memberikan kesempatan kita. Untuk kita tidak dibinasakan. Kalau Tuhan langsung membinasakan kita, karena kasihnya Tuhan kepada kita, maka Dia menegur kita, memberitahukan kesalahan-kesalahan kita, supaya kita sadar dan tidak berbuat lagi. Tetapi kita mengaku dosa dan kesalahannya kita di hadapannya Tuhan, supaya Tuhan mau menebus kita, mau menyelamatkan kita, mau mengasihi kita. Sadarlah kalian semua. Sadarlah. Bertobatlah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi ketika Tuhan melihat bahwa semua itu baik, Dia memisahkan gelap itu dari terang. Jadi Tuhan memisahkan terang dan gelap itu. Jadi gelap itu Tuhan menjadikan gelap itu adalah, pertama, terang itu adalah siang dan gelap itu adalah malam. Jadi Tuhan memisahkan. Jadi jangan kita jadikan sekarang malam jadi siang, siang jadi malam. Kita balikkan apa yang telah diciptakan Tuhan. Jadi bertobatlah saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan kita mengubah ciptaan Tuhan. Jadi kalau malam itu Tuhan menciptakan supaya manusia itu bisa istirahat, ya. Siang itu supaya manusia itu bekerja, ya. Kalaupun ada yang bekerja malam, itu kan ada waktunya semua. Ya, ada waktu-waktunya Tuhan. Tuhan sudah menciptakan lagi, memberitahukan kepada kita di pengkhotbah bahwa semua itu ada waktunya. Semua waktu-waktu itu sudah atur, Tuhan sudah atur, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena sayangnya Tuhan kepada kita, Dia memberitahukan semuanya kepada kita, saudara-saudaraku. Jadi jangan sombong, jangan engkau angkuh. Dan Allah menamakan terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi itu adalah hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu adalah siang dan malam, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Supaya kita tahu bahwa hari pertama Tuhan menciptakan langit, ya. Saudara-saudaraku yang tidak pernah baca Alkitab, kamu tidak akan tahu bahwa kapan diciptakan langit dan bumi. Kalau kamu tidak baca Alkitab, ya, semua itu ada di dalam Alkitab. Ya, saya tidak tahu kalau di kitab-kitab yang lain adakah terdapat itu. Tetapi di dalam perjanjian baru, perjanjian lama atau Injil kebenaran Tuhan itu sudah tercantum di situ. Kapan manusia diciptakan, kapan langit dan bumi itu diciptakan. Jadi kalau kalian tidak pernah membaca firman kebenaran Tuhan, kamu tidak akan tahu kapan kamu diciptakan, kapan langitmu, kapan langit di mana kamu tinggal itu, kapan bumi diciptakan, kamu pasti tidak tahu. Ya, kamu hanya tinggal di situ, tapi kamu tidak tahu kapan diciptakannya. Jadi sadar, kalau kamu tahu itu, bacalah firman kebenaran Tuhan. Tuhan mengajak kamu membaca Alkitab, ya, tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi jangan sombong, saudara-saudaraku. Bertobat. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan memberitahukan kepada kita semua hari-hari penciptaannya, langit dan bumi, saudara-saudaraku, dan semua isinya, termasuk kita manusia, saudara-saudaraku yang kekasih.
Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Cakrawala di segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi cakrawala itu memisahkan air dari air ya. Jadi samudra ya. Nah, samudra raya ya. Jadi untuk memisahkan antara air satu dengan yang air lain. Jadi antara sungai, laut itu Tuhan memisahkan ya dari cakrawala ya. Tuhan berfirman seperti itu. Memisahkan air dan air, maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dan air yang di atas cakrawala itu. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadi cakrawala itu langit, saudara-saudara ya, cakrawala. Jadi air yang ada di langit, makanya hujan turun itu air dari cakrawala itu. Dan hujan yang air di bawah bumi itu yang di bawah bumi, di bawahnya cakrawala ya. Jadi ada air di atas cakrawala atau di langit, dan ada juga air di bawah bumi, di bawahnya cakrawala. Saudara-saudara ya, Tuhan kasih pengertian semua. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering. Jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, jadi semua itu Tuhan memberikannya. Aja yang darat itu adalah daratan yang kita tempati yang tidak ada airnya, itu adalah daratan. Sedangkan yang ada airnya itu adalah laut. Jadi Tuhan memisahkan ya, Tuhan memisahkan. Itu pun pada hari kedua yang memisahkan cakrawala, saudara-saudaraku ya. Berfirmanlah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan yang kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Jadi hari ketiga itu Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji, semuanya Tuhan tumbuhkan ya. Pohon-pohon apa semuanya itu Tuhan sudah tumbuhkan pada hari ketiga ya, saudara-saudara. Jadi kita harus tahu, kalau kita tidak membaca firman kebenaran Tuhan, Alkitab ya, firman kebenaran Tuhan atau perkataan Tuhan itu sendiri, karena firman ini adalah perkataan Tuhan sendiri, atau Tuhan itu sendiri yang telah hidup. Firman itu adalah firman yang hidup, saudara-saudara. Jadi perkataan Tuhan itu sendiri. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus senang kalau kita membaca firman kebenaran, kita menikmati, kita bercanda atau bergumul dengan dia, kita berbicara dengan dia. Pada saat kita berbicara, kita membaca, merenungkan firman kebenarannya, itu tandanya kita mengasihi dia, bahwa kita merenungkan siang dan malam firman kebenarannya itu. Kita siang malam mau berbicara dengan Tuhan kita, kita bergaul erat dengan Tuhan kita, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Makanya bacalah firman kebenaran itu, resapilah apa yang Tuhan katakan di dalam firman kebenarannya, supaya kita mengerti ya. Kita undang Roh Kudus memberikan pemahaman kepada kita, supaya kita mengerti, oh ternyata hari penciptaan langit dan bumi itu seperti ini. Kalau kita tidak baca itu firman, kita tidak akan tahu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita, makanya Tuhan mau supaya kita rajin membaca firman kebenarannya, perkataannya, dirinya sendiri, firman yang hidup itu. Firman yang hidup itu adalah firman, perkataannya ini adalah Alkitab, firman yang hidup. Firman yang hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini adalah perkataannya, Tuhan Yesus yang dituangkan di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi rajinlah membaca firman Tuhan. Kalau kalian jadi ya,
Firman Tuhan itu akan mengenyangkan kita. Jadi manusia itu bukan hanya manusia itu hidup, bukannya dari roti saja, tetapi dari segala firman, perkataan Allah sendiri, supaya kita dikuatkan oleh Tuhan, supaya kita diteguhkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan sangat senang kalau kita membaca firman-Nya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, bacalah firman-Nya itu, senangkanlah hati Tuhan, karena Tuhan sangat sayang. Dia memeluk kita loh, Dia menyayangi kita. Dia sangat berbahagia kalau anak-anaknya senang membaca firman-Nya, perkataannya. Dia senang ya. Sama kalau kita mengajar orang tua kita, mengajar anak-anak kita. Kalau anak-anak kita mendengarkan perkataan kita, kan pasti kita senang, orang tua pasti senang. Begitulah Tuhan kita mengibaratkan kepada kita bahwa Tuhan sangat senang kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan. Yaitu perkataan Tuhan inilah firman-Nya. Ya saudara-saudaraku. Jadi Tuhan sangat senang. Dia sangat bangga kepada anak-anaknya kalau dia rajin membaca firman. Tuhan sangat senang. Dia sangat dekat dengan orang-orang yang mau membaca firman kebenaran. Dia senang sekali. Dia mau merangkul, menyapa kita. Ya saudara-saudaraku. Dia memeluk kita. Dia sayang, mengelus-elus kita kalau kita membaca firman-Nya. Karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, saudara-saudara ya. Jadi kalau kita membaca firman-Nya, Tuhan itu ada di samping kita, mengelus-elus kita, ya. Dia ada di samping kita, saudara-saudara. Jadi belajarlah takut akan Tuhan. Baca itu firman-Nya. Ya, saudara-saudaraku ya, yang kekasih, belajarlah takut akan Tuhan. Bacalah segala firman-Nya. Firman-Nya itu ya dan amin, saudara-saudaraku. Perkataannya itu ya dan amin. Jadi belajarlah takut akan Tuhan ya. Jangan berkata semua itu adalah rekayasa. Jangan. Kamu berdosa loh. Orang tua kamu, Tuhanmu sendiri, kamu katakan rekayasa, ya. Dengar kau itu. Ya. Ya. Untung saya panjang sabar. Untung Tuhan berkata, untung saya panjang sabar. Kalau saya tidak panjang sabar, saya sudah ramas mulutnya manusia itu. Ya, saya sudah geram sekali sama manusia yang tidak mau dengar-dengaran kepada orang tuanya. Orang tuanya yang siang malam saja temani tidak dengar-dengaran. Bagaimana Tuhan? Saya datang saja tidak dipercaya. Itulah manusia goblok. Ya, bertobatlah. Akui dosa dan kesalahanmu. Mengakulah dosamu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya. Tuhan bergaul dengan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mau merendahkan diri. Tuhan bergaul erat seperti sama manusia yang pertama diciptakannya. Tuhan bergaul erat, cuma manusia itu jatuh ke dalam dosa karena dia langgar apa yang diperintahkan Tuhan ya. Tuhan bilang jangan kamu makan ya buah ini, pengetahuan baik dan benar. Tetapi karena manusia itu diperalat, manusia itu tidak mau dengar-dengaran ya. Manusia itu tidak mau dengar-dengaran ya. Sama dengan anak-anak yang dididik orang tuanya. Kalau dikasih tahu orang tuanya berdoa ya berdoa, baca Alkitab ya baca Alkitab. Itu kan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan juga orang tuamu. Senang kok orang tuamu kalau disuruh kamu ikut yang apa. Kalau mamamu bilang, kerja itu nak. Ya itu kan orang tuamu yang menyuruh kamu, dia melahirkan kamu. Kamu tidak dengar-dengar kah sama dia, kasihan dia. Mamamu ya waktu melahirkan kamu setengah mati ya. Mamamu setengah mati waktu melahirkan kamu, tapi kamu tidak dengar-dengar. Penderitaan mamamu sampai berteriak-teriak loh waktu melahirkan kamu, tapi kamu tidak dengar-dengar. Kasihan kamu anak-anak bebal. Bertobat nak. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu nak. Bertobatlah anak-anakku, dengarkanlah anak-anakku. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu sayang. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Makanya kamu diajar, diberitahu kesalahanmu supaya bertobat. Jangan mengatakan itu rekayasa. Itu betulan nak. Betulan semua itu. Ya bertobatlah anak-anakku yang kukasihi, yang kusayangi. Bertobatlah. Hai manusia-manusia, bertobatlah. Saya sangat mengasihi kalian semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Makanya dia datang ke dunia ini. Ya, dia bergaul erat dengan kita, yang kita mengundang secara pribadi dalam rumah kita. Jadi dia itu dalam firman-Nya. Jadi firman-Nya yang tertulis itu di dalam firman-Nya itu semuanya benar, ya. Dia ada di depan pintu kita, pintu rumahmu dan pintu hatimu. Apakah kamu mau membuka pintu hatimu atau pintu rumahmu supaya Tuhan Yesus itu masuk? Atau kamu menutup saja pintu rumahmu, kau main game saja terus tanpa kepedulikan Tuhan ada di sampingmu.
Padahal Tuhan sangat mengasihi kamu semua. Kamu semua ciptaanku. Hai manusia-manusia, dengar-dengarku, berdoaku, baca firmanku, supaya saya sayang kamu semua. Bertobatlah. Masih ada waktu saya kasih kesempatan. Masih ada waktu yang Tuhan kasih kepada kita supaya kita bertobat, ya. Saudara-saudaraku, ya. Bertobatlah, bertobatlah. Bertobatlah saudara-saudaraku yang kekasih, yang kukasihi. Semua manusia tidak ada terkecuali. Orang tua, orang besar, anak-anak, anak bayi, semuanya kukasihi. Semuanya di hadapanku sama, tidak ada. Mau tua, mau muda, sama semuanya. Saya sangat Tuhan Yesus sangat mengasihi semuanya. Untuk itu bertobatlah, bertobatlah. Tuhan Yesus sayang kita semua. Kita ini ciptaannya, ya. Kita ciptaannya, ini tidak. Tadi sudah dibacakan, ya, firman Tuhan. Sudah beritakan firman kebenaran Tuhan, ya. Sudah diberitakan bahwa semua itu ada waktu penciptaan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bertobatlah, bertobatlah, ya. Saya sangat sayang kalian. Makanya setiap saat saya mengajar kalian, bertobatlah, hai manusia-manusia yang tegar tengkuk, bertobatlah. Akuilah Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan satu-satunya. Dia itu Tuhan satu-satunya. Dia Allah sendiri yang turun ke dari surga, meninggalkan semua kejayaannya, meninggalkan semua kerajaannya, meninggalkan surganya untuk menebus kita, untuk memanggil kita kembali ke surga, supaya kita tidak ada yang binasa, supaya kita tidak dihancurkan oleh lusi-lusi. Hai manusia-manusia, sadarlah kamu semua, bertobatlah. Masih ada waktu, saya kasih kesempatan, ya, masih ada waktu Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Untuk itu bertobatlah, bertobatlah saudara-saudaraku yang kukasihi, saudara-saudaraku yang kukasihi semuanya, mau anak kecil, mau anak besar, saya sudah panggil saudara-saudaraku. Itu tanda sayangku itu tanda sayangnya Tuhan Yesus kepada kita semua. Makanya semuanya, yang tua, yang muda, yang anak-anak, bayi-bayi, semuanya itu kupakai supaya aku menyatakan kemuliaan, menyatakan Tuhan Yesus memakai semua orang manusia untuk memberitakan firman, baik itu anak-anak maupun orang besar, supaya Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, bahwa siapapun dia mau pakai, itu haknya Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi bertobatlah anak-anak, saudara-saudaraku semuanya, bertobatlah, bertobatlah. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Untuk itu jangan kasih sayangnya itu kita tidak balas, ya. Tuhan tidak untuk balasan, tetapi Tuhan mau supaya kalian tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Itu maksudnya, ya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Aku sangat mengasihi kamu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Jadi kita adalah ciptaan Tuhan, ya. Kita diciptakan hari yang ke-6, ya. Jadi Tuhan menciptakan semua apa yang akan kita butuhkan di dunia ini, baru kita diciptakan manusia. Karena kalau manusia diciptakan, apa yang akan kita makan, ya. Jadi Tuhan melihat semua itu baik, ya. Tuhan melihat itu semua baik, makanya diciptakan semua apa-apa yang kita perlukan. Air kan, manusia kan butuh air, ya. Manusia butuh istirahat, ya. Makanya diciptakan wala siang dan malam, ya. Karena manusia itu butuh istirahat, ya. Ya. Tuhan saja istirahat, ya. Makanya pada hari yang ke-7 dia istirahat. Nah, dia mau istirahat dari semua ciptaannya. Gitu. Tuhan sangat memberitahu, sangat sayang kepada kita, sehingga kita diberitahukan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbahagialah kita yang senantiasa taat dan takut akan Tuhan, ya. Berbahagialah kita, ya. Berbahagia. Tuhan berkata berbahagialah kita yang takut akan Tuhan, ya. Ya. Berbahagialah manusia yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mencari kerajaannya, ya. Yang ada di Matius 6 ayat 33, ya. Carilah dahulu kerajaannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Itu Tuhan selalu mengingatkan kita. Kerajaannya, kerajaan sorga yang utama yang kita harus cari, ya. Bukan kerajaan dunia. Dunia itu tidak apa-apanya, ya. Semua itu ciptaanku. Yang utama adalah kamu dan jadi penghuni sorga semua. Anak-anakku, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh, ya. Jangan kamu angkuh. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu semuanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Makanya dia datang di dunia ini, ya, menembus kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, ya.
sampai kita dipanggil saudara lah. Itu tanda sayangnya Tuhan ya. Tuhan itu tidak meninggikan diri ya. Dia walaupun itu dia Tuhan, dia tidak meninggikan diri. Dia merendahkan diri, malah merendahkan diri. Dia mau jadi manusia seperti kita, padahal dia Tuhan, dia raja kita. Dia ada raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan ya. Sadarlah saudara-saudaraku yang kekasih, sadarlah. Akuilah Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Jangan kamu sombong ya. Sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan kita semua bahwa sekalipun itu kepalamu di bawah, kakimu di atas, kamu berdoa berkali-kali, tetapi kalau kamu tidak mengetahui Tuhan Yesus, tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu tidak akan mengenal di mana itu sorga, tetapi kamu akan masuk di dalam api neraka, api yang panas ya, panas sekali. Ya, di situ kamu akan berteriak-teriak, tolong saya Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan Yesus. Tidak ada lagi saya pertolongan saya. Saya tidak akan mengasihani lagi orang-orang yang sudah ada di bawah neraka. Kan orang-orang yang sombong semua itu, orang-orang yang angkuh, tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita siang hari ini, saudara-saudaraku, sehingga saya live pada siang hari ini karena Tuhan Yesus sangat sayang ya. Ya, saya menawar-nawar, Tuhan saya mau live Tuhan. Tuhan bilang jauh Sami, tak usah nih. Tapi saya bilang biar nih Tuhan, kalau Tuhan lulus saya, bujuk-bujuk saya mau live, tapi saya bilang tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu, saya masak dulu, saya dulu. Ya. Dan sekarang saya meminta supaya saya live ya, supaya karena saya mau Tuhan, supaya semua ciptaannya Tuhan Yesus itu mengetahui Tuhan Yesus, bahwa ada waktunya Tuhan Yesus menciptakan manusia. Ada waktunya ya, saudara-saudaraku, saya sudah bacakan ya. Kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan, bacalah, berdoalah dahulu, mintalah bimbingan Roh Kudus supaya kamu diterangi hatimu, supaya kamu mengerti apa arti daripada isi firman Tuhan ya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu semua. Jadi kamu berbahagia kalau menonton live-nya saat ini. Kamu berbahagia. Itu tandanya kamu kukasihi karena kamu menonton live ini ya. Ini yang kuberkati. Ini live ini sangat kuberkati. Sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kamu berbahagia pada siang hari ini ya. Sambil menunggu kedatangannya yang kedua kalinya, karena dia akan menjadi raja lagi ya. Dia akan menjadi anak kecil lagi ya. Tuhan Yesus akan menjadi anak kecil lagi lewat tubuh Raja Immanuel ya. Jadi jangan kamu heran ya kalau aku mau menjadi apa saja, mau kak menjadi anak-anak kah, menjadi orang tua kah, menjadi apa saja, itu haknya Tuhan Yesus ya, haknya Tuhan Yesus. Dia mau kapan saja mau menjadi manusia, dia berhak ya. Kapan kita dilahirkan, kapan saja kita mau dilahirkan ya, Tuhan Yesus itu berkuasa ya. Sejam pun bisa dia lakukannya, sedetik pun bisa dia jadikan manusia, langsung lahir. Kalau dia punya kemauannya, dia punya mau ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu heran, itu adalah kekuasaan Tuhan Yesus ya. Ya, memang kita harus heran karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Tetapi saudara-saudaraku, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa ya. Saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku yang kita harus percaya ya. Kita harus percaya apa yang dikatakan firman kebenarannya, apa yang tertulis di dalam firman kebenarannya Tuhan Yesus. Semuanya iya dan amin. Kita harus amini saudara-saudaraku. Kita harus percaya bahwa memang ada waktu penciptaan langit dan bumi. Makanya ada semua waktu-waktunya. Kita sudah baca tadi di Pengkhotbah 3 saudara-saudaraku, bahwa segala sesuatu ada waktunya ya. Ada waktunya lah kita lahir, kita dijadikan manusia, itulah kelahiran. Ada waktunya kita lahir saudara-saudaraku. Jadi berbahagialah ya orang-orang yang senantiasa ya mengingatkan lagi. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa merenungkan firman kebenarannya siang dan malam ya, yang bergaul erat dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang dikatakan orang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam ya, saudara-saudara ya. Jadi itu kata berbahagia itu bukan hanya sekedar jempolan saja ya, jempolan manusia, tetapi itu betul-betulan ya, betul-betulan dari Tuhan Yesus.
kata-kata itu berbahagia. Itu penghiburan Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya, supaya kita mengasihi pencipta kita, ya, pencipta kita, saudara-saudara ya. Jadi itu adalah penghiburan dari Tuhan Yesus supaya kita berbahagia, ya, berbahagia, saudara-saudaraku, berbahagia supaya kamu ciptaannya Tuhan Yesus semuanya berbahagia, ya, saudara-saudaraku yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga kita diberitahukan pada siang hari ini, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbahagialah kamu kalau kamu mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kalau kamu masih membaca firman kebenaran Tuhan. Karena firman kebenaran itu berkuasa. Ada kuasanya. Kuasanya Tuhan Yesus, ya. Kuasanya Tuhan Yesus, saudara-saudara. Masih Tuhan masih memberi kuasa yang firman-Nya, ya. Masih ada terangnya, ya. Jadi terang itu adalah Tuhan Yesus, kuasanya Tuhan Yesus, saudara-saudara, ya. Kuasanya Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada kita. Karena kita sudah baca tadi, terang itu adalah Tuhan Yesus, ya. Terang, dia memisahkan terang. Jadi anak-anak terang itu adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan anak-anak kegelapan itu adalah anak-anak Lucifer. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kamu menjadi anak-anak terangku yang kukasihi, yang kusayangi, atau menjadi anak-anak Lucifer. Karena Lucifer itu kerjanya mau menyamai kekuasaan Tuhan Yesus, ya. Makanya dia dibuang oleh Tuhan Yesus dari sorga, karena dia mau berkuasa seperti Tuhan Yesus, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, berbahagialah kamu kalau kamu mendengarkan firman kebenaran Tuhan, ya. Ya, saya tidak panjang sabar, ya. Saya tidak menjelaskan kepada kita semua, ya, tetapi cukup kita baca sendiri. Saya cukup, ya, saya sampaikan kepada kalian semua bahwa orang yang dikatakan berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan, membaca firman kebenaran Tuhan siang dan malam, bukan hanya main game, menonton TV, ya, menonton sinetron, ya, Tuhan mengingatkan, ya, menonton sepak bola, minuman keras, merokok, ya, tiduran, ya, ya, Tuhan mengingatkan kita semua, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Jadi ada waktunya. Tidak terus-terus juga kalian baca firman, kan? Kan ada waktunya kamu bekerja, ada waktunya kita manusia ini bekerja, ada waktunya kita duduk-duduk nyantai, bercanda-canda, ya. Semua itu kan Tuhan sudah atur bahwa ada waktunya Tuhan semua. Makanya rajinlah baca firman Tuhan supaya kita tahu itu, ya. Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan indah, ya, saudara-saudaraku. Tuhan memberitahukan kita segala sesuatunya indah pada waktunya, ya. Indah waktunya kita di sorga. Itu kata Tuhan, ya. Kata firman Tuhan firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan Yesus, ya. Jadi segala sesuatu indah pada waktunya waktu kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbahagialah kamu yang senantiasa merenungkan firman kebenaran Tuhan Yesus siang dan malam, ya. Merenungkannya, senantiasa ingin rindu untuk bertemu Tuhan Yesus siang dan malam, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang rindu, ya, rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Ya, kamu seperti kamu manusia. Kalau kamu tidak ketemu dengan anak-anakmu, suamimu, ya, kalau kamu pulang dari kerja, kamu pasti mencari anak-anakmu. Hei, di mana kok anakku? Di mana kok? Kalau sudah makan, sudah minum. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, ya. Dia sangat mengasihi kita, ya, saudara-saudara. Dia sangat mengasihi kita. Makanya dia cari kita, ya. Kita yang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dia tetap mencari kita karena kita ini adalah ciptaannya. Kita semua ini adalah ciptaannya, ya. Manusia itu adalah ciptaannya, dan semua yang ada di bumi ini adalah ciptaannya. Di langit pun ada ciptaannya Tuhan Yesus, ya, saudara-saudara yang kekasih. Jadi kalian berbahagia, ya. Saya sangat mengasihi, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, saudara-saudara, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Makanya Tuhan Yesus, ya, dengarkan pesan-pesan malaikat, ya. Jadi jangan kamu mengabaikan itu, ya. Mengabaikan itu nasihat orang tuamu, ya, nasihat orang tuamu. Itu maksudnya malaikat. Jangan kamu mengabaikan firman Tuhan. Jangan kamu mengabaikan, jangan kamu
pergunakan itu waktu itu sebaik-baiknya. Jadi kamu harus pergunakan waktu itu sebaik-baiknya dengan menyenangkan hati Tuhan, ya. Kamu kan manusia, kalau kamu senangkan senang juga toh. Tuhan pun seperti itu, mau disenangkan hatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Untuk itu bertobatlah. Jangan kamu mengatakan rekayasa. Tuhan tidak pernah merekayasa apa-apa, ya. Tuhan itu nyata, ya dan amin, ya. Tuhan tidak menyatakan rekayasa di dalam kedatangannya, tidak merekayasa. Semua itu ya dan amin. Tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa. Semuanya ya dan amin, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya memanggil kamu semua saudara-saudaraku. Tuhan Yesus sangat memanggil kita semua saudara-saudaraku karena Dia mengasihi kita, ya. Sekalipun kita itu adalah anak-anak, ya, harusnya dipanggil cucu-cucu, dipanggil cicit-cicit, atau dipanggil mama-mama, atau dipanggil bapak-bapak. Tetapi Tuhan Yesus, karena kita sama di hadapan Tuhan, makanya Tuhan memanggil kita semua saudara-saudara. Kita sama semua di hadapan Tuhan, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Hanya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang kepada dunia, ke dalam dunia ini, ya. Jadi Tuhan Yesus saat ini ada di dunia, ada bersama-sama dengan kamu. Hanya kamu tidak mau dengar-dengaran. Setiap waktu saya datang pada kamu semua, tetapi kamu tidak dengar-dengaran, ya, manusia-manusia bodoh. Ya, Tuhan Yesus sudah ada di bumi, ya. Tuhan sudah ada di bumi, ya. Tuhan Yesus meninggalkan surga hanya karena mau mengasihi manusia, ya. Dan ada waktunya Tuhan Yesus akan membawa manusia pilihannya ke surga, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, manusia pilihannya Dia akan mengangkatnya hidup-hidup, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini rahasia Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita semua. Makanya bertobatlah. Siapa tahu di antara kamu ada yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk terangkat ke atas surga bersama-sama dengan Dia, ya. Kita akan bersama dengan kereta kencana, kereta yang indah, kereta dari emas, sama dengan para malaikatnya. Semua malaikatnya bersorak-sorak menyambut kita, saudara-saudara yang kekasih, ya. Jadi berbahagialah kamu, bagi kamu semua, ya, bagi kamu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Untuk itu bertobatlah, tinggalkan perbuatan zinamu, ya, tinggalkan perbuatan zinamu. Salibkan itu hawa nafsumu, ya, salibkan itu hawa nafsumu dan berbuatlah baik, berbuatlah bijaksana seperti Tuhan baik kepada kamu semua manusia, kepada setiap manusia, ya. Salibkanlah itu keinginan dagingmu, salibkanlah itu. Jangan pesta pora, jangan melakukan zina, jangan melakukan zina, ya. Tuhan tidak perkenankan orang melakukan zina, tetapi Tuhan mau itu pernikahan kudus, ya, pernikahan kudus. Makanya dikatakan ada pernikahan kudus. Tuhan itu menguduskan semua itu pernikahan, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kamu hidup kudus karena Tuhan itu kudus, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbahagialah kita, ya. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan, ya, karena Tuhan itu kudus, suci, kudus. Jadi kita juga harus kuduskan diri kita, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menguduskan tubuh, roh, jiwa, raga kita, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi saudara-saudaraku, jadi jika Tuhan masih perkenankan saya untuk live, saudara-saudaraku, saya akan memberitakan lagi berita sukacita, ya, berita sukacita yang Tuhan izinkan. Jika Tuhan masih mengizinkan saya, jika Tuhan masih memberikan napas hidup kepada saya, ya, saudara-saudaraku, ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Tuhan tidak akan membinasakan orang-orang yang takut akan Dia, tetapi Tuhan akan memberikan kekekalan, hidup yang kekal. Itu janji Tuhan, ya. Janji Tuhan, ya dan amin, ya. Janji Tuhan, ya dan amin, ya. Tubuh kita akan dirubah menjadi tubuh supranatural. Kalau kita belajar takut akan Tuhan, kita akan menjadi tubuh supranatural seperti tubuhnya Tuhan, ya, seperti tubuhnya Tuhan Yesus yang ada di firman di Wahyu 1 itu, pada saat
Tuhan Yesus berjumpa dengan Yohanes, ya. Itu betul, nyata itu loh saudara-saudaraku, nyata. Itu nyata. Jadi firman kebenaran itu nyata, ya dan amin, ya saudara-saudaraku. Jadi mintalah hikmat kepada Roh Kudus kalau saudara-saudaraku membaca firman Tuhan, supaya kita disingkapkan apa arti daripada semua isi kitab-kitab itu yang kita baca, ya. Jadi firman Tuhan itu kita cintai seperti kita mencintai diri kita sendiri, karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan, ya, perkataan Tuhan Yesus sendiri yang telah dituangkan di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab, ya. Jadi masih banyak itu firman-firman yang masih terselubung, ya, yang masih termateraikan, ya. Jadi nanti ketika penghakiman manusia, maka disitulah dia akan dibacakan isi kitab-kitab masih yang termateraikan itu, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus sayang kepada kita, makanya Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita tentang rahasia-rahasia sorga, ya. Malaikat-malaikat Tuhan saat ini sudah melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin, tetapi manusia, dasar manusia tidak mau dengar-dengaran. Kenapa ada terjadi banjir di mana-mana, hujan deras kiri kanannya, bencana-bencana alam, ya, di Manado, di Jawa, di Kalimantan Timur, ya, di mana-mana saat ini di seluruh dunia terjadi itu karena manusia itu tidak mau dengar-dengaran. Kalau sudah diberitahukan para malaikat Tuhan, Tuhan sendiri saja datang kepada kamu tolak, kamu tidak dengar-dengaran, kamu katakan itu rekayasa. Aduh, ini manusia, aduh ini Tuhan, aduh Tuhan. Tuhan berkata, dengar-dengaranlah hai manusia-manusia, dengar-dengaranlah. Orang tuamu yang melahirkan kamu tidak dengar-dengaran, siapa lagi yang akan kamu dengarkan? Orang tuamu sendiri kamu tidak dengar, yang lahirkan, yang pada saat dia melahirkan itu teriak-teriak, menderita, minta dioperasi, minta teriak-teriak sampai dikatakan sampai jauh-jauh, sejauh-jauh dia didengarkan suaranya, dia berkata apa-apa, yang penting hilang sakitnya. Di situ dah upah dosanya terlepas, dosa-dosanya terlepas pada saat dia melahirkan anak-anaknya. Di situlah upah dosa terbayarkan pada saat melahirkan seorang anak ke dunia. Ya, disitulah upah dosa. Makanya dikatakan upah dosa. Upah dosa pada saat kita merasakan itu, upah dosa pada saat melahirkan. Jadi disitulah Tuhan menebus dosa kita. Kita merasakan penderitaan Tuhan Yesus, ya. Disitulah upah dosa kita merasakan pada saat melahirkan. Jadi pada saat orang dioperasi tidak tahu dia itu dosanya terhapus tidak, ya. Karena tidak tahu sakitnya, bagaimana itu perjuangannya. Bagaimana dia tidak tahu rasakan itu pada saat Tuhan Yesus disalibkan, ya. Dia tahunya nyaman saja, ya. Hanya sakit sebentar saja, langsung berhenti. Kecuali ada infeksi pada operasinya, baru dia rasakan itu penderitaannya Tuhan Yesus. Tetapi orang yang melahirkan normal, itu yang dikatakan betul-betul terlepas dosanya. Jadi, orang yang melahirkan, jadi dikatakan orang ini berbahagia, ibu yang melahirkan itu adalah yang melahirkan normal. Disitulah terlepas dosa-dosanya. Tuhan Yesus disitulah menyatakan kuasanya, melepaskan dosa-dosa. Jadi saudara-saudaraku ya, perempuan-perempuan berusaha melahirkan normal, ya, melahirkan normal. Sekalipun itu berat, ya, penderitaan sampai anak kamu pun hampir meninggal, hampir mati, hampir tercabut nyawanya, hampir dicabut oleh si Lucy karena kamu merasakan, karena di situ perjuangan, ya, perjuangan seorang ibu merasakan penderitaannya, merasakan penderitaan Tuhan Yesus yang dirasakan Tuhan Yesus, ya. Saudara-saudaraku yang dikasih. Jadi kamu dikatakan berbahagia, ibu-ibu yang melahirkan normal, berbahagialah, ya. Sekalipun ada ibu-ibu yang diam-diam saja meresapi sakitnya, ya. Tetapi semua itu sakit. Ada kan di dalam firman bahwa manusia akan merasakan penderitaannya, upah dosanya pada saat melahirkan. Jadi perempuan-perempuan yang berbahagia dikatakan berbahagia karena melahirkan normal, ya. Tetapi orang-orang yang dioperasi, ya sekarang itu banyak operasi-operasi, ya, biar harusnya normal, harusnya karena
itulah manusia ingin mencari uang banyak, ya. Ini manusia itu mencari uang banyak sehingga biar mau normal katakan harus operasi ini karena ini. Jadi banyak alasannya. Tetapi Tuhan berfirman kepada kita pada siang hari ini melalui Roh Kudus bahwa berbahagialah perempuan-perempuan yang normal, menunggu sampai berapa hari pun tidak apa-apa. Itu disitulah upah dosanya. Dosa kita diampuni pada saat kita melahirkan seorang anak ke dunia, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan Yesus sangat menyayangi kita sehingga kita diberitahukan kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya saudara-saudaraku. Jadi ibu yang melahirkan anaknya dengan penderitaan yang luar biasa, disitulah upah dosanya dihapuskan, ya saudara-saudaraku. Jadi ini rahasia dari sorga yang Tuhan beritahukan kepada kita pada siang ini. Siapa yang mendengarkan live ini, kalian akan berbahagia menjadi perempuan-perempuan yang melahirkan normal, ya. Kalian berbahagia. Siapapun yang akan melahirkan, ya nontonlah live ini supaya kamu dikatakan berbahagia. Dosamu akan terhapus pada saat kamu melahirkan seorang anak ke dunia ini. Merasakan penderitaan Tuhan Yesus, ya, merasakan penderitaan Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, ketika dia dilahirkan, ya, ketika dia dilahirkan oleh seorang Bunda Maria. Disitulah Bunda Maria terhapus dosanya, ya, karena Bunda Maria itu adalah manusia biasa, ya, seperti kita semua saudara-saudara. Tetapi dia terlepas dosanya, terhapus dosanya pada saat dia melahirkan Tuhan Yesus, ya, anak pertama, ya, anak pertama, kedua, anak keberapa pun itu terlepas dosanya, semuanya itu. Saudara-saudaraku, jadi kita berbahagia pada siang hari ini mendengarkan live ini, ya. Katakan Tuhan Yesus berbahagia. Jadi berusahalah untuk menjadi melahirkan normal, sekalipun itu sakit, tetapi kamu harus berjuang, karena disitulah dosa-dosamu akan diampuni, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Ini perkataan Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus kepada kamu semua manusia-manusia, ya, janji Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mencintai, mengasihi kita ciptaannya, makanya dia memberitahukan rahasia sorga kepada kita semua, ya saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Percayalah apapun yang di live-kan hari ini, semua itu ya dan amin. Semua ya dan amin, tidak ada rekayasa. Semuanya ya dan amin. Semua ya dan amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbahagialah kamu semua yang mendengarkan live ini, ya. Siapapun yang dikirimkan oleh pemilik live ini, itu dikatakan berbahagia. Kalau kamu menonton live ini, kamu dikatakan berbahagia, ya saudara-saudaraku yang kekasih, kamu dikatakan berbahagia. Ibu yang berbahagia, ayah yang berbahagia, anak yang berbahagia, ya, yang menonton, ya, yang menonton pun berbahagia, ya, dikatakan berbahagia. Artinya kamu melihat penciptamu dalam rupa apapun, karena Tuhan berkuasa dalam rupa apapun, ya. Tuhan berkuasa, dia mencintai, mau dalam rupa apapun dia, itu haknya Tuhan, dalam rupa apapun dia, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kamu berbahagia dalam rupa apapun kamu melihat live ini, itulah rupa Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kamu menghina-hina ciptaan dirinya Tuhan Yesus. Jangan kita menghina. Kalau kita menghina Tuhan, ya, ciptaannya Tuhan Yesus, artinya kita menghina juga penciptanya, ya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua pada siang hari ini, saudara-saudaraku ya, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik, dia sangat dahsyat, luar biasa, ya saudara-saudaraku. Jadi kamu harus dikatakan berbahagia bila rindu siang dan malam merenungkan firman-Ku, mau membaca firman-Ku, sekalipun kamu ngantuk-ngantuk, ya. Tetapi niatmu itu Tuhan Yesus hargai, niatmu itu Tuhan hargai daripada kamu main game saja, menonton saja, ya. Niat itu yang utama, ya. Niat itu yang utama. Ada keinginan untuk berubah, ya, itu adalah niat yang utama, ya, supaya kita berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu makanya Tuhan mau supaya saudara-saudaraku nonton live ini, ya, nonton live ini, saudara-saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, yang dikatakan berbahagia, saudara-saudaraku yang kekasih.
Berbahagialah kamu manusia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau siang hari ini live hari ini ya, saudara-saudaraku yang terkasih, kamu berbahagia, dikatakan berbahagia. Ada waktu-waktu ya, semuanya ada waktunya. Jadi maaf saudara-saudaraku, saya tidak jelaskan semua ini apa yang kita baca tadi ya. Saya hanya sampai di sini bisa menjelaskan untuk kita semua. Saya juga rindu untuk memuji Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, makanya dia perlu dipuji, dimuliakan ya. Apapun lagu yang saya pilih hari ini, semua itu dipilihan Tuhan Yesus saudara-saudaraku ya, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya. Jadi suara Tuhan Yesus mau kita menyanyikan ya. Jadi Tuhan berkata, apapun lagunya hari ini, sekalipun suaranya tidak bagus, yang penting niatnya ya, suaranya. Jadi kita hari ini kita mendengarkan suara Tuhan ya, mendengarkan suara Tuhan Yesus ya. Kita menyanyi ya, sekalipun suara tidak bagus, tidak merdu, tetapi yang penting adalah niatnya ya. Suara Yesus ku dengar. Jadi ini nyanyian suara Yesus ku dengar ya. Berapapun lagu itu kalian nikmati ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hal hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malak bernyanyi merdu, hormat
tubuhnya beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali. Yesus pahlawan besar, waktu Almasih puasa di padang tandus gersang. Untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih. Untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Yesus pahlawan, ya, Tuhan dipaku di salib. Mari saya ulang ya, saya ulang saudara-saudaraku. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali. Yesus pahlawan besar, Tuhan dipaku di salib, tubuhnya memar didera, matinya nista dan aib, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Ya, itulah saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Untuk itu, renungkanlah firman-Nya siang dan malam, saudara-saudaraku, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Untuk itu, pakailah waktumu sebaik-baiknya selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, bacalah firman kebenaran Tuhan itu, yaitu firman kebenaran Tuhan adalah Alkitab. Tahu perjanjian lama dan perjanjian baru itu ya adalah firman perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Jadi kalau kamu masuk dalam kerajaan sorga, bacalah firman-Nya, renungkanlah firman-Nya siang dan malam, ya. Undanglah Roh Kudus untuk memberikan pemahaman kepada kita, saudara-saudaraku ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berbahagialah kamu semua yang hari ini, yang Tuhan perkenankan pada siang hari ini, ya, yang menonton live ini, berbahagia ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita semua, sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk live pada siang hari ini. Itu tanda kasihnya Tuhan Yesus, itu tanda sayangnya Tuhan Yesus kepada kita semua, sehingga Tuhan mengizinkan saya untuk live pada siang hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kalian berbahagialah semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Andalkanlah Tuhan Yesus, carilah kerajaan Tuhan Yesus, ya. Jadi firman kebenaran Tuhan itu adalah Alkitab, saudara-saudaraku, tidak ada Alkitab yang lain. Jadi hanya Alkitab ya, tidak ada Alkitab yang lain. Hanya Alkitab yang benar. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang benar. Tuhan Allah yang benar. Jadi Alkitab kebenaran, makanya dikatakan firman kebenaran. Karena itu adalah perkataannya kebenaran. Maka berbahagialah kita semua yang mau membaca firman kebenaran Tuhan. Kalau mau hidup, bacalah firman itu. Karena firman ini yang menghidupkan. Firman ini yang menghidupkan manusia. Firman ini yang menguatkan manusia. Firman ini yang menyucikan manusia. Dengar kalian semua manusia, tanpa kalian dibaptis, kalau kalian membaca firman kebenaran Tuhan ini, rahasia Tuhan yang Tuhan beritahukan ya, rahasia Tuhan, tanpa kamu dibaptis, kalau kamu merenungkan firman itu siang dan malam, kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, saudara-saudaraku, ini rahasia Tuhan yang Tuhan kasih, memberitahu kepada kita semua pada siang hari ini, karena kita dikasihinya. Maka rahasia-rahasia sorga tidak ada lagi yang tersembunyi, semuanya sudah diungkapkan oleh malaikat-malaikat Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, makanya rahasia-rahasia sorga itu diungkapkan hari air zaman ini ya. Jadi air zaman ini adalah air yang jahat bagi orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh,
Itu yang dikatakan berbahagia dan yang akan diselamatkan. Ya saudara-saudaraku ya, berbahagia mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Jadi berbahagialah kamu semua yang mendengarkan ya. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah pemerintah bangsa Indonesia, diberkatilah semua pemerintahan dari pemerintahan presiden sampai dengan RT RW-nya diberkati. Diberkatilah sanak pemilih kita semua. Semua ciptaan Tuhan diberkatilah. Diberkatilah semua ciptaan Tuhan Yesus. Ya, diberkatilah semua ciptaan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mencintai, mengasihi semua ciptaannya. Makanya diberkatilah semua ciptaannya. Pada siang hari ini Tuhan Yesus memberkati semua ciptaannya tanpa terkecuali. Kecil, besar, kecil, orang berdosa, semuanya diberkati. Karena Tuhan mau supaya manusia bertobat. Supaya kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan Yesus kehendaki. Kiranya Roh-Nya yang kudus selalu menuntun, memelihara kita siang dan malam kemanapun kita melangkah. Kasih setianya selalu bersama-sama dengan kita. Damai sejahteranya diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namanya Tuhan Yesus saat ini kekal sampai dia datang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, saudara-saudaraku.